Terima kasih Anda masih bersama kami di News Pagi. Pemirsa, PT Perusahaan Gas Negara TBK menjamin pengendalian pasokan, layanan, serta distribusi gas aman selama Hari Raya Idul Fitri 2020. Emiten berkode saham PGAS ini juga telah membentuk tim untuk menjalankan peran pengendalian penyaluran dan pelayanan gas bumi yang akan standby selama 24 jam dalam 3 shift. PT Perusahaan Gas Negara TBK menjamin pengendalian pasokan, layanan, serta distribusi gas aman selama Hari Raya Idul Fitri 2020. Pegas menyebutkan dengan adanya kebijakan tidak mudik dari pemerintah, diperkirakan banyak pelanggan khususnya jargas rumah tangga yang tetap di rumah dan menggunakan jargas seperti biasanya. Pegas juga telah membentuk tim yang bertugas menjalankan peran pengendalian penyaluran dan pelayanan gas bumi saat Idul Fitri 2020. Petugas akan menjalankan skema pemantauan dan pengendalian yang akan standby 24 jam dalam 3 shift. Apabila terjadi gangguan, pelanggan dapat menghubungi kontak senter pusat ataupun daerah agar dapat mempercepat penanganan. Selain itu, tim pengendalian operasional jaringan pipa di wilayah operasional PGN akan dioptimalkan. Dengan demikian, Pegas menjamin bahwa layanan gas selama Hari Raya Idul Fitri tetap berjalan seperti biasanya. Pengoperasian 11 SPBG dan 4 MRU juga tetap berjalan normal. Sementara itu pemirsa, pemerintah mencatat hingga saat ini sudah terdapat 10,4 juta orang yang mendaftar situs kartu prakerja yang disediakan pemerintah. Di mana dari jumlah pendaftar kartu prakerja tersebut baru 680.000 orang yang mendapatkan manfaat dari kartu prakerja. Hingga saat ini setidaknya sudah ada 224.000 orang telah menerima kartu prakerja pada gelombang ketiga. Sehingga total telah terdaftar 680.000 orang yang menerima bantuan program kartu prakerja. Menurut Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denny Puspa Purbasari, masyarakat yang telah terdaftar akan mendapatkan dana yang bisa digunakan untuk pelatihan di 8 platform. Bagi masyarakat yang belum terjaring di program sebelumnya, bisa kembali ikut di gelombang 4 yang akan dibuka usai Lebaran Idul Fitri. Untuk pendaftar gelombang 4, memang insya Allah sih kami akan membukanya itu setelah Lebaran. Nah, tetapi kapan ditutupnya dari gelombang keempat itu pendaftaran dan berapa banyak kuotanya yang akan diterima di gelombang 4, kami masih menunggu kebijakan dari Komite Cipta Kerja. Hingga saat ini, sebanyak 530.000 orang telah membeli program pelatihan. 350.000 orang telah menuntaskan pelatihan, hingga 300.000 orang telah menerima insentif sebesar Rp600.000. Pemirsa, pengamat ekonomi Indef menyoroti kebijakan pemerintah dalam menjalankan program pelatihan kartu prakerja di sejumlah platform dengan berbayar. Bagi Indef, banyak program pelatihan berbayar di kartu prakerja hampir sama dengan konten YouTube yang dapat diakses secara gratis. Direktur Program Indef Esther Sri Astuti menegaskan sentimen negatif ini didasari pada sejumlah isu krusial dari penerapan program kartu prakerja, mulai dari metode pelatihan online yang tidak bisa menjangkau masyarakat di semua kalangan karena keterbatasan pengetahuan. Terlebih 87% masyarakat hanya berpendidikan SD, SMP, dan SMA. Hanya 13% yang mengecap perguruan tinggi. Apalagi penerapan online juga tidak menjangkau semua wilayah tanah air yang terdapat kualitas internet yang minim. Indef menilai penerapan metode pelatihan online juga tak jauh dari konten YouTube yang didapatkan secara gratis. Sementara kartu prakerja harus membayar dengan sejumlah paket. Untuk itu, Esther mengimbau pemerintah dapat memetakan industri yang bisa menyerap tenaga kerja sehingga bisa di link and match dengan perusahaan-perusahaan penampung. Secara
secara gratis di YouTube ya. Di sisi lain juga itu adalah tantangan buat kartu prakerja, sementara di kartu prakerja mungkin harganya lebih mahal, ya mungkin lebih murah gitu, tetapi kalau di YouTube gratis gitu. Itu adalah salah satu challenge. Nah, beberapa provider swasta juga sudah menyediakan jasa pelatihan online secara cuma-cuma, secara gratis. Nah, apakah tidak sebaiknya Kemenaker dalam hal ini yang menjadi provider dengan komisi 0 rupiah itu tadi menggandeng pihak-pihak yang menyediakan menyediakan pelatihan gratis itu tadi gitu ya. Nah, ini saya rasa mungkin perlu diakomodir. Berbekal kemandirian yang didapatkan di pesantren, seorang santri sukses dengan memiliki usaha kuliner. Tak tanggung-tanggung, dalam 1 tahun usahanya berkembang dan memiliki 9 cabang. Berdagang sambil berdakwah berjalan bersama. Hingga kini memiliki 25 karyawan. Dan berikut anak pesantren keren. Saya lulusan pesantren Al-Asyianul Iman. Saya keluaran tahun 2011. Dari pesantren kan pendidikan kita kan untuk jadi mandiri, Mbak ya. Usaha saya ini mendekatinya ke kuliner, Mbak. Kuliner kan seperti gorengan, es gitu kan. Jadi di ruko-ruko, di kontrak-kontrakan, di sekolah-sekolahan gitu. Ya saya bismillah kan, saya setelah kerja itu kan dapat modal. Saya itu waktu kerja sisa itu kurang lebih 10 juta. Terus saya dibantu sama kakak saya yang perempuan itu baru jual beras, dia 12 kintal. Jadi kurang lebih 20 juta saya modal pertama. Cuma kan ternyata kan nggak semudah itu, manja wajada kan artinya luas sebenarnya. Bukan hanya bersungguh-sungguh itu, bukan hanya kita bersungguh-sungguh doang. Bersungguh-sungguh yang seperti apa kan begitu ya. Dari umur 7 bulan istri saya ngandung, saya baru merintis lagi. Saya berhasil pesat tuh waktu itu, memang pesat. Cuma dalam jangka 1 tahun itu saya udah punya cabang 9. Awalnya kan emang kita nggak berniatan untuk banyakin usaha gitu Pak. Cuma kan karena kebutuhan dari teman-teman, saudara-saudara yang dari kampung yang nganggur. Jadi kan kita kan ya mau nggak mau kita harus ya tanggung jawab, memang itu kan amanah guru kita gitu kan. Setelah mereka itu udah 2 bulan di training sama saya udah bisa. Kalau dia mau buka ikut saya bukain, kalau enggak ya silakan buka sendiri nggak apa-apa gitu. Orangnya baik, jadi memberi arahan, terus memberi nasihat, terus memberi ya seperti hal bimbingan-bimbingan yang baik gitu. Orangnya tuh benar-benar ngasih kepercayaan sepenuhnya gitu ke semua karyawan-karyawan yang ikut sama dia gitu. Yang udah buka, yang udah jalan 17. Sama buah 2, jadi karyawan semuanya kurang 25. Kita kan didikan dari pesantren. Pesantren kita kan Pesantren Iman ini, Abah Sagap ini kan Masya Allah, beliau kan orang yang begitu Masya Allah gitu kan Mbak. Beliau ngurus puluhan ribu orang, ngasih makan tanpa bayaran. Jadi emang kita lihat dari situ, kita tergugah. Bagaimana beliau puluhan ribu orang bisa beliau urus. Jadi saya tuh, apalagi saya baru berapa orang, 10-20 orang. Saya nggak sanggup untuk mengurus ini. Saya santrinya Abah Sagap, seorang yang pendidik puluhan ribu orang. Ya bismillah, manjada wajada gitu. Nastar menjadi salah satu kue yang wajib tersaji saat Hari Raya Idul Fitri. Selalu gagal membuat kue, kali ini Ashanti justru sukses membuat nastar untuk sang suami.
Menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah selebriti sibuk mengasah kemampuan diri menyiapkan kue lebaran, seperti halnya kue nastar yang merupakan camilan khas lebaran. Seperti yang dilakukan oleh Ashanti memanfaatkan waktu luang di tengah pandemi virus corona untuk membuat kue. Hari ini kita mau buat kue kering, jadi kita mau coba bikin. Artis cantik ini mengaku tak mahir dalam membuat kue kering. Bahkan selama bertahun-tahun percobaan yang membuat nastar selalu gagal. Namun dirinya tak patah semangat untuk menyajikan nastar yang enak untuk keluarganya. Kamu nggak boleh gagal, kalau nggak yang namanya Anang tuh bakalan ngeselin banget. Ada yang coming. Tante Vida datang keluarin duit aja. Bikin apa? Sang suami Anang Hermansyah melarang Ashanti untuk membuat nastar karena Anang melihat sang istri tidak piawai dalam membuat kue. Aku pernah nyebut berkali-kali, rasanya emang gak enak. Tapi aku masak enak kan? Masaknya makanya kan aku bilang belum tentu bikin kue kering enak, daripada buang-buang nggak usah bikin. Beli aja. Ini dia apa namanya kue nastar yang udah bunda buat, tapi cobain deh Pi. Tuh. Namun karena kegigihannya, nastar buatan Ashanti akhirnya mendapat pujian dari sang suami. Bahkan Anang memberikan acungan jempol untuk sang istri. Kemarin enak ini jauh. Bunda bikin. Bunda yang buat ini tadi. Enak. Habisin ya semua nanti. Enggak. Gitu Pi. Baik. Oke. Lagi deh satu. Kan enak kan? Aku Bibi suka. Keributan pecah di Dewan Legislatif Hong Kong. Informasi internasional akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Ainis Pagi.